Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Jadi masih bersama dengan Adi Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengulas kembali tentang bagaimana cara supaya kulkas kita itu nggak cepat rusak, teman-teman. Jadi pada konten terdahulu saya itu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang tips bagaimana menjaga dan merawat kulkas supaya awet dan tidak cepat rusak. Jadi untuk yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tentang kelistrikannya, teman-teman. Jadi banyak kerusakan kulkas itu karena hanya masalah sepele. Jadi colokan ini atau stikernya ini kendor, teman-teman. Jadi ketika dia kendor, maka di situ yang akan terjadi nanti listrik akan memutus dengan sendiri karena terjadi panas di stikernya, memuai. Terus listriknya dari 220 nanti bisa menurun yang masuk sehingga nggak cukup untuk menghidupkan mesin, dan begitu nanti bisa terjadi kerusakan di mesin. Itu yang pertama, teman-teman. Dan untuk yang kedua, seperti konten terdahulu, jangan lupa upayakan sejauh kita tahu ketika terjadi pemutusan listrik secara tiba-tiba, maka langsung cabut stikernya atau boleh dimatikan dari ini, teman-teman, dari termostatnya kita langsung off-kan, kita putar. Nah, itu ketika terjadi pemutusan listrik secara tiba-tiba. Setelah dia hidup kembali, tunggu kurang lebih 5 menit baru dicolokkan kembali. Nah, itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga berikutnya, ini, teman-teman. Jadi ini jadi pengaruh juga. Karena kalau dia posisinya terbuka terlalu lama atau lupa nutup, maka nanti kerja dari termostat ini dia menjadi nggak efektif, teman-teman. Jadi yang seharusnya dia memutus, dia tidak memutus, sehingga apa? Yang terjadi mesinnya nanti akan terposir, nggak mati-mati, dan itu akan sangat bahaya buat mesinnya sendiri. Nah, itu yang ketiga. Nah, berikutnya untuk yang keempat, ini sering sekali terjadi juga. Jadi ketika terjadi penumpukan es seperti ini, salju, orang mengambil barang atau es batu di sini, dia menggunakan, dicongkel menggunakan benda-benda, dengan benda apapun itu tidak dianjurkan, teman-teman. Baik besi, kayu ataupun apa, itu tidak dianjurkan. Jadi upayakan kalau dia memang esnya sudah sangat tebal, kita mengambilnya dengan cara dimatikan saja supaya bisa diambil. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Terus untuk yang berikutnya, sering terjadi kulkas ini pintu menjadi nggak rapat, teman-teman. Ketika kita tutupkan begini, dia nggak mau rapat lagi. Kenapa? Penyebabnya ini engsel ini turun, teman-teman. Jadi engselnya ini turun. Kenapa dia bisa turun? Beban di pintu ini terlalu berat. Maka kalau bisa ya boleh diisi, tapi jangan terlalu berat. Tapi ini yang punya mengosongkan, sehingga ini ya cukup baik kalau menurut saya, gitu. Teman-teman, ya, perhatikan tips-tipsnya supaya kulkas kita itu nggak cepat rusak. Karena seperti yang saya amati, kerusakan kulkas itu sendiri sangat dipengaruhi karena kesalahan dari pemiliknya sendiri, teman-teman. Jadi satu, stikernya kendor, dia colokin saja. Nah, terus kemudian ketika hidup mati listrik, bahkan tegangan turun, dia hidupkan saja, gitu. Apabila terjadi
tidak mati listrik tapi tegangan turun teman-teman, kulkas ini pada umumnya dia akan bekerja pada tegangan 220 teman-teman. Jadi kalau tegangannya turun, maka mesinnya nanti akan blank, bermasalah. Jadi dia nggak kuat setar teman-teman. Dalam kondisi seperti itu biasanya akan terdengar suara seperti jeduk 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 jeduk, kulkasnya kayak bergetar teman-teman. Nah, dalam kondisi seperti itu sebaiknya dicabut saja demi keamanan kulkasnya itu sendiri. Oke, seperti ini. Terus untuk berikutnya ini saya ulas semua teman-teman ya. Upayakan untuk jarak dengan dinding itu dikasih celah teman-teman, nggak boleh mepet dengan dinding. Tujuannya apa? Supaya ada sirkulasi udara, karena mesin itu pada saat dioperasi dia akan menghasilkan panas yang tinggi. Jadi supaya ada sirkulasi udara, pergantian panas, sehingga akan mengurangi dampak pemanasan dari mesin itu sendiri teman-teman. Oke, seperti ini. Terus kita tidak boleh memutar-mutar seperti kayak timer ini. Dalam kondisi dia lagi operasi, kita kecilkan terus kita gedekan lagi dalam waktu yang sangat singkat, itu nggak boleh teman-teman. Itu nggak boleh. Sama aja kita kayak listrik dicabut, udah itu dicolokin kembali dan dicabut lagi dan dicolokin kembali, itu nggak boleh. Harus ada jeda waktunya teman-teman. Harus ada jeda waktunya. Jadi mudah-mudahan tip-tip tersebut kalau diikuti, kulkas awet teman-teman, nggak cepat rusak. Karena seperti kita tahu untuk servis kulkas itu lumayan untuk jasa servisnya. Oke, seperti ini. Apabila ada pertanyaan nanti boleh di kolom komentar. Ini kulkas lama, ini tergolong belum rusak nah teman-teman. Jadi ini masih termasuk awet, termasuk perawatan yang punya ini bagus. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini tip bagaimana cara merawat kulkas cukup demikian. Semoga bisa dipahami dan untuk diperhatikan punya kulkas di rumah masing-masing supaya awet, nggak cepat rusak, sehingga mengurangi biaya pengeluaran untuk servis teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.